Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, mari kita hadir sejenak dengan hati yang tenang, tarik napas perlahan, dan izinkan diri Anda merasakan kedamaian yang lembut mengalir ke dalam jiwa. Hari ini, kita tidak sekadar mendengar kata-kata, tetapi kita sedang mengetuk pintu hati agar cahaya ilahi menyapa ruang terdalam dalam diri kita. Ingatlah, Anda tidak hadir di sini secara kebetulan. Ada alasan mengapa telinga Anda mendengar dan hati Anda tertarik untuk singgah. Mungkin karena jiwa Anda sedang dipanggil untuk menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Biarkan kata-kata ini menjadi cermin, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri Anda sendiri. Saya ingin mengajak Anda, sahabat jiwa, untuk berinteraksi. Tulis di kolom komentar apa yang paling menyentuh hati Anda dari video ini, dan jangan lupa bagikan kepada mereka yang Anda cintai, agar cahaya ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi terus mengalir dari hati ke hati. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, dengan hati yang lapang, pikiran yang terbuka, dan jiwa yang siap menerima rahasianya. Bab 1, pintu yang tidak semua orang lihat. Ada sebuah rahasia yang hanya bisa disentuh oleh hati, bukan oleh mata. Rahasia itu disebut Nurul Anwar, cahaya yang tidak sama dengan cahaya matahari yang kita lihat setiap hari, tidak pula sama dengan cahaya bulan yang tenang di malam hari. Ia adalah cahaya batin, sebuah kilatan dari langit kejiwaan yang turun sekali saja tanpa pernah mengulang. Bayangkan sebuah cahaya yang bukan berasal dari dunia, melainkan dari tempat yang lebih tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran biasa. Ia hadir tiba-tiba, menembus kegelapan hati, lalu mengubah segalanya dalam satu momen yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka yang pernah disentuh oleh cahaya itu, hidupnya tidak akan pernah sama. Dunia yang dulu mereka lihat sebagai kenyataan, tiba-tiba terasa seperti mimpi panjang yang rapuh. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih nyata daripada semua yang bisa disentuh tangan atau dilihat mata. Hati mereka terbuka, seakan ada pintu rahasia yang sebelumnya tertutup rapat. Cahaya itu mengajarkan bahwa hidup bukan sekadar berjalan, bekerja, lalu mati, tetapi sebuah perjalanan menuju sumber yang lebih besar dari segalanya. Namun pahamilah, pintu ini tidak terbuka untuk semua orang. Ia hanya terbuka sekali, dan siapa yang melewatkannya tak akan pernah mendapatkannya lagi. Cahaya ini seperti sebuah hadiah yang tidak diminta, tetapi diberikan. Ia datang kepada hati yang sudah dipersiapkan oleh kehidupan, hati yang pernah hancur, hati yang pernah kehilangan segalanya, hati yang berani menghadapi sepi. Karena hanya hati yang retaklah yang bisa ditembus cahaya itu. Bagi mereka yang masih sibuk dengan gemerlap dunia, cahaya ini tetap tersembunyi, seakan tidak pernah ada. Tetapi bagi jiwa yang sunyi, yang rindu tanpa tahu apa yang dirindukan, Nurul Anwar datang sebagai jawaban. Dan sekali ia hadir, ia meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Banyak orang bertanya-tanya, apakah cahaya ini nyata atau sekadar ilusi batin? Pertanyaan itu wajar, karena manusia terbiasa mencari bukti dengan mata kepala. Padahal rahasia terbesar justru hanya bisa dilihat dengan mata hati. Orang-orang yang pernah melihatnya sering memilih diam, karena bagaimana mungkin menggambarkan sesuatu yang lebih terang dari terang itu sendiri? Kata-kata akan selalu gagal, sementara rasa yang ditinggalkan terlalu dalam untuk dibagi. Yang mereka tahu hanyalah satu hal, sekali disentuh oleh Nurul Anwar, seseorang tidak bisa kembali menjadi dirinya yang lama. Dan disinilah misterinya sekaligus keindahannya. Nurul Anwar adalah cahaya yang hanya diberi sekali. Ia datang bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibicarakan, melainkan untuk ditanggung dan dijaga dalam kesunyian. Siapa yang pernah menerimanya akan memandang dunia dengan cara berbeda, tidak lagi silau oleh bayangan, tidak lagi tertipu oleh kepalsuan, karena di dalam dirinya sudah ada sebuah cahaya yang lebih abadi daripada segala yang bisa padam. Dan mungkin inilah alasan mengapa Tuhan hanya memberikannya sekali saja, agar manusia belajar menjaga sesuatu yang tak bisa diganti oleh apapun di dunia ini. Bab 2, rahasia di balik tirai gelap. Sebelum cahaya itu datang, ada kegelapan panjang yang harus dilewati. Kegelapan itu bukan sekadar malam tanpa bintang,
melainkan kegelapan di dalam dada, sebuah kehampaan yang membuat seseorang merasa sendirian meski berada di tengah keramaian. Tidak ada yang benar-benar mengerti, bahkan dirinya sendiri pun bingung dengan perasaan kosong yang terus menggerogoti. Seolah semua yang pernah ia kejar, harta, cinta, atau pujian manusia, tiba-tiba kehilangan makna. Dan di saat semua cahaya dunia padam, disitulah Nurul Anwar biasanya datang. Cahaya itu tidak pernah muncul di puncak kesenangan, melainkan di kedalaman luka. Ia datang ketika seseorang sudah benar-benar jatuh, ketika doa-doa dipanjatkan tanpa tahu kepada siapa, ketika air mata mengalir tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba di tengah keputusasaan itu, muncul seberkas sinar yang tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam. Ia menyalakan hati seperti lentera yang selama ini tertutup debu. Rasanya seakan ada sesuatu yang membangunkan jiwa yang sudah lama tertidur, menepuk bahu dengan kelembutan, lalu berkata, "Aku masih ada bersamamu." Orang-orang yang mengalami momen ini sering tak bisa menceritakannya dengan kata-kata. Mereka hanya diam, karena bahasa dunia terlalu miskin untuk menjelaskan sesuatu yang lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Bagi sebagian orang, cahaya ini mungkin dianggap khayalan atau ilusi batin. Tetapi bagi yang merasakannya, kilatan itu lebih jelas daripada sinar matahari di siang bolong. Bekasnya tidak pernah hilang. Ia membekas, menempel di hati, seakan ada ukiran cahaya yang tidak bisa terhapus oleh waktu. Seperti petir yang membelah langit, Nurul Anwar mungkin hanya muncul sesaat, lalu lenyap kembali. Tetapi bekas cahayanya tetap tinggal. Itulah yang membuat seseorang tiba-tiba berubah tanpa alasan yang bisa dimengerti orang lain. Mereka bisa saja kembali tertawa, bercanda, atau bekerja seperti biasanya. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada getaran halus yang selalu mengingatkan bahwa mereka pernah melihat sesuatu yang lebih terang dari semua terang yang ada di dunia. Dan inilah misteri terbesar. Mengapa Tuhan hanya menampakkan cahaya itu sekali saja? Mengapa tidak berulang agar manusia semakin yakin? Mungkin jawabannya sederhana, karena sekali saja sudah cukup. Sekali saja sudah bisa mengubah arah hidup. Sekali saja sudah mampu menyalakan api yang tidak akan pernah padam, meski tubuh rapuh ini akhirnya hancur dimakan waktu. Bab 3. Mereka yang terpilih. Tidak semua orang bisa disentuh oleh Nurul Anwar. Cahaya itu seperti seorang tamu agung yang memilih sendiri rumah mana yang pantas ia singgahi. Banyak hati yang mengetuk, banyak jiwa yang berharap, tetapi ia hanya turun kepada mereka yang benar-benar disiapkan. Siapa yang terpilih bukan karena kehebatan, bukan pula karena kesalehan yang terlihat di mata manusia. Justru seringkali mereka yang tampak biasa, rapuh, bahkan sering tersandung dalam hidup, adalah orang-orang yang dipanggil untuk menerima cahaya ini. Mereka yang terpilih biasanya membawa beban hidup yang berat, patah hati yang dalam, kehilangan yang menyakitkan, kesepian yang mencekik, hingga rasa asing di tengah keramaian. Semua luka itu ternyata bukan tanpa arti. Ia adalah jalan rahasia yang sedang dibuka perlahan. Karena tanpa luka, hati terlalu keras untuk bisa ditembus cahaya. Dan tanpa kehilangan, jiwa terlalu penuh untuk bisa menampung sesuatu yang tak terbatas. Maka mereka dipersiapkan dengan cara yang menyakitkan, agar saat cahaya itu datang, mereka benar-benar siap untuk menerimanya. Orang-orang ini mungkin tampak biasa di mata dunia. Mereka bekerja, tersenyum, bercanda, seolah tidak ada yang berbeda. Tetapi di dalam batin mereka ada sesuatu yang lain. Ada rasa gelisah yang tidak pernah reda, ada kerinduan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka mencari sesuatu, meski tidak tahu apa yang sedang mereka cari. Dan di sanalah rahasia Tuhan bekerja. Nurul Anwar turun bukan kepada mereka yang merasa cukup, tetapi kepada mereka yang merasa hampa. Saat cahaya itu menyentuh mereka, semua luka yang pernah dialami seketika menjadi masuk akal. Semua air mata yang pernah jatuh, semua doa yang pernah terucap tanpa jawaban, ternyata hanyalah jalan panjang menuju satu momen itu. Mereka mengerti bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia. Setiap kepingan hancur yang mereka tanggung, ternyata adalah pintu bagi cahaya untuk masuk. Dan sejak saat itu, hidup mereka tidak lagi sama. Namun terpilih bukan berarti segalanya menjadi mudah.
Justru setelah menerima cahaya, ada beban yang harus dipikul. Mereka harus menjaga rahasia itu, merawatnya di tengah dunia yang penuh kebisingan. Mereka harus hidup dengan mata yang sudah terbuka di tengah orang-orang yang masih tertidur. Inilah yang membuat jalan ini begitu sunyi sekaligus begitu mulia. Karena mereka sadar cahaya itu hanya diberi sekali, dan tugas merekalah untuk menjaganya sampai akhir hayat. Bab 4. Cahaya yang mengubah segalanya. Ketika Nurul Anwar menyentuh hati seseorang, perubahan yang terjadi tidak selalu terlihat di mata orang lain. Tidak ada kilatan di wajah, tidak ada cahaya yang memancar dari tubuh, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang berubah. Cara seseorang memandang hidup, merasakan dunia, bahkan menilai dirinya sendiri, tiba-tiba bergeser. Apa yang dulu dianggap penting, kini terasa remeh. Apa yang dulu dikejar mati-matian, kini terlihat seperti bayangan yang tak layak lagi diperebutkan. Cahaya itu bekerja diam-diam, tetapi dampaknya begitu nyata bagi jiwa yang merasakannya. Orang yang menerima Nurul Anwar akan menyadari betapa singkatnya hidup, betapa rapuhnya segala yang dibanggakan manusia. Mereka melihat dunia seperti panggung sandiwara, tempat manusia sibuk memainkan perannya tanpa menyadari bahwa tirai suatu hari akan tertutup. Bukan berarti mereka membenci dunia, tetapi mereka tidak lagi terikat padanya. Ada semacam kebebasan yang lahir, bebas dari rasa takut kehilangan, bebas dari godaan untuk berlebihan, dan bebas dari belenggu kepalsuan. Hati mereka berdiri tegak karena sudah disentuh oleh sesuatu yang lebih nyata dari segala ilusi. Namun perubahan ini seringkali sulit dipahami orang lain. Keluarga, sahabat, atau orang terdekat mungkin melihat mereka aneh, lebih pendiam, lebih banyak merenung, atau bahkan terlihat seperti menjauh dari gemerlap kehidupan. Padahal sebenarnya mereka tidak menjauh, mereka justru semakin dekat dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang kebanyakan. Mereka menjaga rahasia itu dalam diam, karena tidak semua telinga siap mendengar dan tidak semua hati siap percaya. Di dalam kesunyian itu, mereka mulai merasakan arah baru. Hidup mereka seperti mendapat kompas batin, penunjuk jalan yang tidak pernah salah. Setiap langkah, setiap keputusan, kini terasa dipandu oleh cahaya yang pernah menyentuh hati mereka. Mungkin mereka masih terjatuh, masih berbuat salah, tetapi arah mereka tidak lagi sama. Ada kekuatan lembut yang selalu menarik kembali, setiap kali mereka hampir tersesat. Itulah bukti bahwa Nurul Anwar tidak pernah benar-benar pergi. Ia tetap ada, meski hanya hadir sekali dalam wujud yang nyata. Dan dari sinilah muncul kesadaran paling dalam, bahwa sekali disentuh cahaya ini, seseorang tidak bisa kembali lagi. Jalan lama sudah tertutup, dan jalan baru terbuka lebar. Tidak ada pilihan selain berjalan maju, meski langkah terasa berat. Karena di dalam dada mereka kini ada sesuatu yang harus dijaga. Sesuatu yang tidak bisa dibeli atau ditukar oleh apapun di dunia. Sesuatu yang hanya diberi sekali, tetapi nilainya lebih besar daripada seluruh umur manusia. Bab 5. Jejak yang tidak pernah hilang. Ada yang unik dari Nurul Anwar. Meski ia hanya hadir sekali, jejaknya tidak pernah hilang. Bayangkan sebuah kilatan cahaya yang hanya sebentar, tetapi cukup untuk menerangi seluruh lorong batin yang gelap. Sekalipun kilat itu sudah padam, hati yang pernah disinari akan selalu mengingat jalan yang terbuka karenanya. Bahkan ketika seseorang berusaha melupakan, bayangan cahaya itu terus membekas, mengganggu, sekaligus menuntun. Inilah rahasia yang membuat siapapun yang pernah melihatnya tidak bisa kembali menjadi sama. Jejak itu hadir dalam bentuk rasa. Ada rasa damai yang tidak bisa dijelaskan, ada rasa rindu yang tak pernah selesai, ada rasa yakin yang melampaui logika. Rasa itu seperti tanda yang ditinggalkan Tuhan di dalam hati, sebagai bukti bahwa ia pernah menyentuh hambanya dengan kelembutan yang paling rahasia. Orang yang menyimpan jejak itu mungkin masih berjalan di bumi, masih sibuk dengan rutinitas dunia, tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang berbeda. Ada getaran yang tak pernah berhenti memanggilnya pulang. Jejak Nurul Anwar juga bekerja sebagai penjaga. Setiap kali hati mulai terjebak pada kegelapan dunia, jejak itu kembali bersinar samar, mengingatkan bahwa ada yang lebih tinggi daripada semua kesenangan semu. Seolah ada suara halus di dalam batin yang berkata, "Jangan terlena,
Kau pernah melihat cahaya itu, jangan sampai kau mengkhianatinya. Inilah yang membuat orang-orang yang pernah disentuh cahaya, meski terjatuh, selalu bangkit kembali. Mereka mungkin tersesat, tetapi mereka tidak bisa benar-benar hilang. Namun membawa jejak ini bukan hal yang ringan. Ada rasa asing yang semakin kuat, rasa bahwa dunia ini bukan rumah sejati. Orang-orang lain tampak sibuk dengan dunianya, sementara mereka membawa rahasia yang hanya bisa ditanggung sendirian. Mereka bisa saja merasa kesepian, tetapi kesepian itu justru menjadi ruang pertemuan dengan cahaya yang pernah hadir. Di dalam sunyi, mereka kembali merasakan kehadiran yang dulu menembus dada mereka. Dan begitulah, Nurul Anwar meski hanya hadir sekali, ternyata meninggalkan sesuatu yang lebih abadi daripada kehadiran itu sendiri. Ia meninggalkan arah, meninggalkan rasa, meninggalkan panggilan yang tidak bisa ditolak. Ia adalah cahaya yang tidak pernah kembali, tetapi jejaknya terus hidup, menuntun jiwa agar tidak terputus dari sumber yang agung. Dan siapa yang menjaga jejak itu, ia akan menemukan bahwa cahaya sekali itu sebenarnya cukup untuk menerangi perjalanan seumur hidup. Bab 6. Beban yang harus dijaga. Menerima Nurul Anwar bukan sekadar anugerah, tetapi juga sebuah beban yang berat, sebab cahaya yang hanya hadir sekali itu membawa tanggung jawab yang tak terlihat oleh mata, namun sangat terasa oleh jiwa. Ia menuntut pemiliknya untuk hidup dengan cara berbeda, bukan lagi mengikuti arus keramaian, melainkan berjalan dengan kompas batin yang tidak dimiliki orang lain. Kadang beban itu terasa sunyi, bahkan menyakitkan, karena orang yang menyimpannya harus menjaga rahasia yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Bayangkan seseorang yang pernah melihat sebuah kebenaran telanjang, lalu harus kembali hidup di dunia yang penuh kepalsuan. Betapa sulit rasanya menahan diri untuk tidak berteriak, betapa berat menahan rahasia yang membakar dada, sementara orang-orang di sekelilingnya sibuk mengejar bayangan. Tetapi inilah ujian, menjaga cahaya agar tetap murni, tidak pudar oleh godaan dunia, tidak ternoda oleh kesombongan, dan tidak bocor oleh mulut yang ingin membicarakan sesuatu yang tak bisa dimengerti kebanyakan orang. Orang yang pernah disentuh cahaya ini kadang tampak menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Bukan karena mereka sombong atau merasa lebih tinggi, tetapi karena mereka tahu bahwa cahaya itu hanya bisa hidup dalam kesunyian. Dunia terlalu bising, terlalu riuh, terlalu penuh dengan hal-hal yang bisa memadamkan getarannya. Maka mereka memilih menjaga jarak, bukan untuk lari tetapi untuk melindungi sesuatu yang rapuh sekaligus agung di dalam dada mereka. Namun menjaga beban ini tidak berarti hidup menjadi kosong. Justru sebaliknya, hidup menjadi lebih dalam. Setiap langkah terasa bermakna, setiap peristiwa seakan membawa pesan, setiap kesulitan pun terasa sebagai pengingat bahwa ada cahaya yang sedang diuji ketahanannya. Mereka belajar berjalan dengan kesadaran baru, di mana setiap pilihan kecil bisa menentukan apakah cahaya itu tetap menyala atau perlahan tertutup debu dunia. Dan disinilah letak keindahannya. Meski berat, beban itu adalah sebuah kehormatan. Tidak semua manusia diberi kesempatan untuk menanggungnya. Hanya mereka yang terpilih, yang dipandang layak oleh Yang Maha Cahaya. Maka menjaga Nurul Anwar adalah bentuk ibadah yang paling sunyi sekaligus paling agung. Ibadah yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi tercatat jelas di hadapan Tuhan. Bab 7. Kesepian para penjaga cahaya. Ada satu hal yang sering tidak dipahami orang lain. Mereka yang pernah disentuh oleh Nurul Anwar akan hidup dengan kesepian yang berbeda. Kesepian ini bukan sekadar karena tidak punya teman atau kehilangan orang tercinta, tetapi kesepian karena membawa rahasia yang terlalu besar untuk dibagi. Bagaimana mungkin menjelaskan sesuatu yang tak bisa dilihat mata, sesuatu yang bahkan kata-kata tidak mampu menjangkaunya? Maka mereka memilih diam, dan diam itulah yang menimbulkan jurang antara dirinya dan orang-orang di sekelilingnya. Di tengah keramaian, mereka bisa tersenyum dan berbicara seperti manusia lain. Namun jauh di dalam batin, ada sebuah dunia yang hanya mereka sendiri yang tahu. Dunia itu sunyi tapi penuh makna. Dunia itu sepi tapi syarat cahaya. Justru di kesepian itu mereka sering merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Sebuah bisikan lembut yang selalu mengingatkan bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian.
Kesepian itu berubah menjadi ruang pertemuan antara jiwa dan cahaya. Namun menjalani hidup dengan rahasia ini tetaplah berat. Kadang mereka iri melihat orang lain yang bisa menikmati dunia dengan ringan, tertawa lepas tanpa beban. Sementara mereka selalu dibayangi kesadaran bahwa dunia hanyalah persinggahan, panggung sementara yang suatu saat akan runtuh. Tetapi justru karena kesadaran itulah, langkah mereka lebih berhati-hati. Mereka berjalan dengan mata terbuka, meski hati kadang terasa lelah, menanggung kebenaran yang tak seorang pun mau percayai. Kesepian para penjaga cahaya bukanlah hukuman, melainkan bentuk perlindungan. Dengan kesepian itu, mereka tidak mudah larut dalam arus dunia. Dengan kesepian itu, mereka belajar mendengar suara halus yang sering ditenggelamkan oleh kebisingan. Dan dengan kesepian itu pula, mereka menjaga cahaya agar tetap bersinar, tidak padam meski angin dunia terus berhembus kencang. Kesepian menjadi dinding tak terlihat yang menjaga rahasia dari tangan-tangan yang tidak layak menyentuhnya. Dan akhirnya mereka sadar, kesepian ini bukan kehilangan, melainkan pertemanan yang lebih tinggi. Sebab dalam kesunyian yang paling dalam, justru cahaya itu paling jelas terasa. Di titik di mana tidak ada seorang pun yang mengerti, disitulah Tuhan sendiri yang menemani. Kesepian itu bukan kelemahan, tetapi jalan menuju keintiman dengan sumber segala cahaya. Bab 8, Bisikan yang tak pernah padam. Ada satu hal yang terus hidup dalam diri mereka yang pernah disentuh oleh Nurul Anwar. Sebuah bisikan halus yang tak pernah berhenti. Bisikan itu bukan suara telinga, melainkan getaran di dalam hati yang mengingatkan arah. Ia hadir di saat seseorang bimbang, ketika langkah hampir tersesat, atau saat hati mulai berat dengan dunia. Bisikan itu tidak keras, tidak memaksa, tetapi cukup kuat untuk membuat jiwa kembali tersadar. Seolah ada cahaya yang berbisik, "Aku masih ada di dalam dirimu, jangan berpaling." Bisikan ini seringkali datang di waktu-waktu yang sunyi, saat malam larut ketika semua orang terlelap, atau di saat seseorang menatap langit dengan hati kosong. Kadang ia hadir dalam bentuk rasa, bukan kata. Rasa damai yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Rasa tenang yang tak bisa dijelaskan, atau rasa rindu yang dalam tanpa tahu kepada siapa. Bagi orang yang pernah menerima cahaya itu, bisikan ini adalah pengingat bahwa meski cahaya hanya turun sekali, getarannya tidak pernah benar-benar hilang. Namun bisikan ini juga bisa menjadi ujian, karena di satu sisi ia memberi petunjuk, tetapi di sisi lain ia menuntut keberanian untuk mendengarkannya. Tidak semua orang berani mengikuti suara halus itu, sebab jalan yang ditunjukkan seringkali berbeda dari arus dunia. Bisikan itu bisa mengajak meninggalkan kenyamanan, bisa mengingatkan agar menjauhi hal yang menyenangkan bagi ego, bahkan bisa menuntun pada kesepian yang lebih dalam. Maka mendengarkan bisikan cahaya adalah keberanian, bukan sekadar kelembutan hati. Orang-orang yang benar-benar menjaga bisikan ini akan mendapati hidupnya seperti diarahkan dengan cara yang tak masuk akal. Keputusan-keputusan penting seringkali tidak lahir dari perhitungan logika, tetapi dari rasa yakin yang datang tiba-tiba. Dan anehnya, rasa yakin itu hampir selalu benar, seakan ada tangan tak terlihat yang menuntun langkah mereka dari balik tirai kehidupan. Mereka sadar, ini bukan kemampuan pribadi, melainkan jejak dari Nurul Anwar yang pernah singgah. Dan begitulah, meski cahaya itu hanya turun sekali, ia meninggalkan bisikan yang abadi. Bisikan itu adalah cara Tuhan menjaga hubungan dengan hamba-hamba pilihannya. Ia seperti janji yang tidak pernah terputus, sebuah pengingat lembut bahwa sekalipun dunia menolak, sekalipun manusia mengabaikan, ada sesuatu yang lebih tinggi yang selalu dekat, selalu berbicara, selalu membimbing dalam bahasa yang hanya bisa didengar oleh hati yang pernah disentuh cahaya. Bab 9, Jalan yang tidak bisa kembali. Setelah Nurul Anwar menyentuh hati, tidak ada jalan untuk kembali. Seseorang mungkin mencoba menjalani hidupnya seperti semula, bergaul dengan dunia, mengejar apa yang dulu dianggap penting. Namun selalu ada sesuatu yang terasa salah. Ada kekosongan yang tidak bisa ditutupi lagi. Cahaya yang pernah hadir itu seakan menjadi garis pemisah. Hidup sebelum disentuh cahaya dan hidup setelahnya. Dua dunia yang berbeda dan yang lama tidak akan pernah bisa benar-benar dijalani kembali. Mereka yang membawa cahaya ini akan merasa seperti pengembara di tengah keramaian. Mereka ada di dunia,
tetapi hatinya tidak lagi sepenuhnya milik dunia. Ada kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, seolah jiwa mereka dipanggil ke arah yang tidak terlihat oleh mata manusia. Panggilan itu lembut tetapi kuat. Ia tidak memberi pilihan lain selain terus berjalan maju, meski langkah terasa berat, meski kadang ada keinginan untuk menyerah. Inilah jalan yang sunyi, jalan yang tidak bisa diputar balik. Kadang mereka bertanya dalam hati, mengapa cahaya itu hanya datang sekali? Mengapa tidak berulang agar lebih mudah dijaga? Tetapi semakin lama mereka berjalan, semakin mereka sadar bahwa sekali saja sudah cukup. Karena cahaya itu bukan sekadar kilatan, melainkan sebuah pengetahuan yang menempel di jiwa. Ia seperti ukiran di batu. Meski hujan badai menghantam, ukiran itu tidak hilang. Sekali tersentuh, selamanya akan tinggal. Namun kesadaran ini juga membawa tanggung jawab besar. Mereka tahu, setiap langkah yang salah adalah pengkhianatan terhadap cahaya yang pernah diberikan. Mereka tahu, setiap pilihan dalam hidup kini bukan hanya soal diri sendiri, tetapi soal menjaga sesuatu yang datang dari tempat yang lebih tinggi. Beban ini membuat mereka lebih berhati-hati, lebih sering menunduk, lebih banyak merenung. Sebab mereka sadar jalan ini tidak lagi milik mereka, melainkan milik cahaya yang pernah mereka terima. Dan inilah rahasia yang paling dalam. Jalan ini memang tidak bisa kembali, tetapi ia adalah jalan yang membawa pulang. Pulang bukan ke rumah dunia, bukan ke pelukan manusia, tetapi pulang ke sumber cahaya itu sendiri. Dan di sanalah segala kerinduan yang mereka bawa selama ini akhirnya menemukan jawabannya. Jalan yang sunyi ini, meski berat, adalah jalan menuju pertemuan yang abadi. Bab 10, cahaya yang hanya diberi sekali. Pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada sebuah titik di mana dunia tidak lagi bisa memuaskan dahaga jiwanya. Di titik itulah rahasia Nurul Anwar menemukan maknanya. Ia datang sekali, lalu pergi, tetapi jejaknya mengubah segalanya. Cahaya itu mengajarkan bahwa hidup bukanlah sekadar perjalanan singkat antara lahir dan mati, melainkan sebuah panggilan untuk pulang kepada sumber yang lebih besar, lebih murni, lebih abadi. Sekali ia hadir, seseorang akan tahu bahwa segala yang lain hanyalah bayangan. Nurul Anwar adalah bukti kasih sayang yang paling rahasia. Ia tidak diberikan kepada semua orang, tetapi hanya kepada mereka yang dipandang mampu menanggungnya. Cahaya ini tidak pernah bisa dipaksa, tidak bisa dicari dengan ambisi, tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dipamerkan dengan gelar. Ia turun seperti rahmat yang sunyi, memilih hati yang telah disiapkan melalui luka, kehilangan, dan kehampaan. Dan bagi yang menerimanya, ia adalah anugerah terbesar yang sekaligus menjadi ujian paling berat. Karena itu, orang yang pernah merasakan cahaya ini tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Mereka membawa rahasia yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dijaga. Mereka berjalan di dunia dengan langkah biasa, tetapi di dalam hatinya mereka memikul sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka tidak lagi terikat pada bayangan dunia, karena mereka tahu ada cahaya yang lebih nyata, cahaya yang telah menyentuh jiwa mereka sekali, dan itu cukup untuk selamanya. Dan disitulah letak misteri sekaligus keindahan Nurul Anwar. Ia hanya diberi sekali, tidak ada pengulangan, tidak ada kesempatan kedua. Sekali hadir, ia menuntut manusia untuk menjaga, menghormati, dan merawatnya hingga akhir hayat. Mereka yang menjaganya dengan setia akan menemukan bahwa sekali itu sudah cukup untuk menerangi jalan panjang menuju keabadian. Tetapi mereka yang mengabaikannya akan hidup dengan kerinduan yang tidak pernah terjawab, selamanya merasa ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Maka rahasia terbesar ini bukanlah sekadar tentang melihat cahaya, melainkan tentang menjaga cahaya. Nurul Anwar bukan kilatan untuk dipamerkan, melainkan tanda keintiman yang hanya dimengerti oleh jiwa dan Tuhannya. Sekali diberi, ia tidak akan kembali. Tetapi sekali hadir, ia akan menjadi penuntun yang setia sampai titik terakhir kehidupan. Dan di sanalah, di balik tirai kematian, cahaya itu akhirnya menyatu kembali dengan sumbernya. Dan jiwa yang menjaganya akan pulang dengan tenang, membawa rahasia yang hanya diberi sekali. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, setiap perjalanan pasti berakhir, tetapi cahaya dari setiap pelajaran akan terus tinggal di hati.
Semoga apa yang kita renungkan hari ini menjadi jalan bagi ketenangan jiwa dan semakin mendekatkan kita kepada Sang Maha Cahaya. Saya mendoakan Anda, semoga Allah limpahkan keberkahan dalam hidup, diluaskan rezekinya, disehatkan tubuhnya, dan ditenangkan hatinya. Semoga setiap langkah Anda selalu dalam lindungannya dan kelak kita semua dikumpulkan dalam cahaya yang tidak pernah padam. Terima kasih telah menyimak dengan hati. Jangan lupa untuk berbagi kebaikan ini kepada yang lain, agar cahaya ini terus mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.